Halo penjelajah, balik lagi dengan Mr. Simin di sini. Pada video kali ini, gua akan bahas sedikit mengenai intercom. Intercom yaitu alat berkomunikasi antara pengendara motor dengan pengendara motor yang lain. Biasanya dipakai pada saat touring ataupun pengendara motor dengan boncengers atau dengan orang yang diboncengnya. Biasanya kalau teman-teman lihat di YouTube udah banyak teman-teman dari ojol memakai intercom untuk berkomunikasi langsung dengan boncengersnya. Karena dengan menggunakan alat ini kita tidak perlu lagi untuk teriak-teriak. Mungkin pada saat mau ngomong kita harus teriak-teriak atau pakai bahasa tubuh, nggak perlu lagi. Tapi teman-teman bisa ngomong dengan pelan aja, dengan biasa aja, dan itu sudah akan terdengar dengan orang yang menggunakan intercom juga, karena di situ sudah ada headset dan sudah ada mikrofonnya. Untuk tahu lebih lanjut, kita akan buka box ini, kita akan lihat cara pemakaiannya, kita akan lihat cara pemasangannya, dan kita akan lihat apa manfaat dari alat ini untuk kita. Oke teman-teman, ini alatnya. Di halaman depan atau di box depan ada tulisan helmet intercom headset. Ini rider to rider intercom for motorcyclist and skiers. Kemudian di sini ada beberapa fiturnya, yaitu FM radio, kemudian multiplayer connection, bisa untuk 3 orang pengendara, kemudian menggunakan Bluetooth stereo musik, kemudian bisa untuk nelpon, kemudian dapat di-charge ulang, serta dia water resistant atau anti air. Fitur yang lebih menarik itu bisa dipakai antara jarak 500 sampai 1000 meter atau 1 kilo. Tapi yang gua beli di sini itu jaraknya kurang lebih maksimal sekitar 800 meter. Kemudian ada universal intercom, atau dia bisa connect dengan intercom merek lain, misalnya Sena atau merek yang lain, itu bisa connect ke intercom ini. Kemudian ada playback control untuk musik, kemudian ada advanced noise control. Jadi nanti ketika kita berbicara, suara yang dihasilkan itu tidak terlalu noise atau tidak terlalu ribut. Kemudian individual volume control, bisa dikontrol sendiri volumenya. Kemudian maksimum speed 120 km per jam. Jadi alat ini masih akan kelihatan bagus suaranya di kecepatan di bawah dari 120 km per jam. Kemudian ada 1 tahun garansi dan koneksi dengan Bluetooth. Kemudian ada gambar helm di sebelah kanan. Ini menandakan bahwa alat ini bisa kompatibel untuk dipakai di helm. Mereknya adalah T-Com VB. Ini dari Fredcon ya teman-teman. Kemudian lanjut ke halaman belakang, masih dengan judul yang sama, menggunakan koneksi Bluetooth. Kemudian ada beberapa penjelasan tentang alat ini, seperti stereo speaker, kemudian noise cancelling microphone, kemudian alat device-nya itu sendiri. Kemudian ini dibuat di Shenzhen. Entah di mana Shenzhen ini, tapi yang jelas ini kayaknya di Cina, bukan di Jawa ya teman-teman. Oke, dan ini ada inside the box, jadi apa-apa aja yang ada di dalam box ini tertulis di sini. Nanti akan kita cek secara langsung apakah sesuai dengan yang tertera di gambar ini. Kurang lebih seperti ini jeroan dari kotaknya ini.
dan kita akan cek satu-satu apakah sesuai dengan yang tertulis di sini, karena ini adalah mereka bilang bahwa ini adalah inside the box. Yang pertama itu ada Bluetooth receiver, yaitu device-nya sendiri. Ini ada, kemudian USB cable, kemudian screwdriver, obeng. Kemudian ada satu power adaptor, kemudian ada 4 earphone pads atau yang akan dipakai untuk melengketkan earphone-nya nanti. Kemudian ada satu ear speakers, satu pasang maksudnya, dan mikrofonnya. Kemudian ada satu headset clip dan satu fastening screw. Dan ini kita dapat dua, satu untuk yang ditempel di helm, yang satunya bisa untuk dijepit. Teman-teman, kita akan coba install device Bluetooth ini ke helm. Di sini gue menggunakan helm Cakil dari HBC, dan helm ini yang biasanya gue pakai, makanya gue rencana akan install di helm ini. Oke, kita langsung taruh aja. Oke, dibuka sedikit. Terserah sih mau ditaruh di posisi bagian mana, teman-teman. Mau ditaruh di belakang, agak ke belakang atau agak ke depan, terserah, sesuai dengan helm teman-teman aja. Jadi ini tinggal dimasukkan aja, dan ini sudah bisa sangat kuat seperti ini. Oke, kemudian langsung aja kita masukkan yang device-nya seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita akan install padnya dan earphone-nya. Pertama-tama teman-teman buka dulu ininya. Kemudian kita ukur untuk pad ini masuknya di sebelah mana. Seperti itu ya teman-teman, biar nanti kita langsung tempel seperti ini, kurang lebih. Kelihatan nggak? Nah, setelah itu kita masukkan ini di sini. Kemudian kita jepit kembali dengan setelah itu ini kita akan masukkan ke, dan ini kita ngelewati yang bawah ini. Ya, jadi kabel yang satu ini itu melintang di dalam busanya. Oke teman-teman, nah setelah itu kalian cukup rapikan aja seperti merapikan tempat tidur kalian kalau baru bangun. Dan pastikan bahwa ini tidak tergencet sana sini dan bisa fit dengan kepala teman-teman. Seperti itu ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah teman-teman, kemudian bagaimana kita mengkoneksikan Bluetooth ini ke handphone ketika kita gunakan berkendara secara sendirian. Di sini kita bisa putar musik, kemudian kita bisa pakai untuk menelpon. Di sini ada 3 tombol dari Fredcon-nya itu sendiri. Di sini ada tombol power, kemudian ini volume, dan bisa juga dipakai untuk mengganti lagu. Kemudian di sini ada tombol untuk mengangkat telepon atau dial, speed dial. Nah, bagaimana cara mengkoneksikan antara HP dengan Fredcon-nya itu sendiri? Yang pertama adalah kita nyalakan Bluetooth-nya. Kita tekan sampai berapa detik ya teman-teman ya, sampai dia bernyala seperti ini, merah biru, merah biru, merah biru. Kemudian kita nyalakan Bluetooth yang di handphone.
Dan setelah itu kita akan pairing dengan Bluetooth ini. Ya, setelah dia terkoneksi seperti ini, dia akan nyala warna biru saja. Dan ini sudah bisa kita putarkan musik. Ya. Kira-kira suaranya seperti ini, teman-teman. Kedengaran ya? Suaranya lumayan kenceng sih, lumayan kenceng, apalagi dengan volume maksimal. Ketika kita akan mengatur volume, kita akan menggeser ke kanan atau kiri, menggeser dan menahan. Kalau kita untuk mengganti play next atau playback, kita bisa memutar sampai ke ujung dan dia akan berubah ke playlist berikutnya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk menelpon bisa langsung ditekan di arah speed dial ini. Jadi ataupun misalnya saya menelpon, itu bisa langsung diangkat melalui tombol ini. Oke, teman-teman, sekarang gue udah punya dua Bluetooth device di sini dan kita akan coba mengkoneksikan. Caranya adalah yang pertama, sama-sama dengan yang tadi, kita pastikan dulu nggak ada Bluetooth yang aktif di sekitar area teman-teman. Kemudian setelah sudah pasti nggak ada Bluetooth yang aktif, kita akan menyalakan device-nya dengan menekan tombol power selama kurang lebih 8 detik. Sampai seperti tadi ya teman-teman, sampai dia berkedip merah biru. Nah, seperti ini. Setelah dia berkedip kayak gini, kita akan memastikan yang mana yang akan kita pilih sebagai leadernya. Misalnya yang pakai yang ini, kita akan tekan sekali. Nah, nanti dia akan pairing sampai dia berbunyi dan satu warna. Oke, seperti ini teman-teman. Dia sudah berwarna biru masing-masing, berarti ini sudah terkonek. Dan Bluetooth ini bisa dipakai ke 3 device, mau itu sesama Fredcon atau mau dengan merek yang lain, tidak ada masalah. Dan gue akan rencananya pakai device ini untuk berkendara dengan boncengan gue, jadi bisa lebih enak untuk ngobrol. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu review kita kali ini. Gua harap sih video ini bisa membantu buat teman-teman yang memang sedang lagi cari intercom buat dipergunakan harian ataupun dipergunakan untuk touring. Dan by the way, gue dapat barang ini itu dari Tokopedia dengan harga yang cukup murah banget, 500.000 gue bisa dapat satu pasang. Nah, gue lihat review-review sebelumnya itu kalau nggak salah barang ini 500.000 dapat satu, tapi gue nggak tahu kemarin gue lagi hoki atau memang barangnya udah turun harga, gue dapat 500.000 dapat sepasang. Gue lupa nama tokonya, tapi gue akan cari lagi dan akan gue tulis di kolom deskripsi di bawah supaya teman-teman juga bisa langsung menanyakan ke tokonya ya. Dan ketika teman-teman punya kritik atau teman-teman punya saran, komentar apapun itu bisa teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Dan tetap jangan lupa untuk subscribe channel ini, share video ini, dan like video ini jika kalian suka dengan kontennya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan Mr. Simin pamit. See ya!